Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dengan nomor induk mahasiswa 2021031017. Saya akan merepresentasikan hasil laporan kuliah lapang mata kuliah perkembangan 2 dengan judul Capaian dan Permasalahan Perkembangan Remaja, Dewasa, dan Lansia. Yang pertama yaitu remaja. Subjek remaja yang saya ambil yaitu dengan identitas nama dengan inisial EF yang berusia 16 tahun dan dengan jenis kelamin perempuan. Pada aspek fisik, EF memiliki berat badan 57 kg dan tinggi badan 160 cm. Dan pada aspek kognitif, riwayat pendidikan yang ditempuh oleh subjek yaitu SMA kelas 11 dan memiliki keterampilan public speaking. Selanjutnya yaitu aspek sosial emosi. Pada aspek sosial emosi, organisasi yang diikuti oleh subjek yaitu Dewan Ambalan dan Pasukan Inti atau BBB dengan status keaktifan organisasi yaitu aktif, dan subjek memiliki kepuasan diri yaitu subjek merasa belum puas dengan apa yang ia ikuti dan miliki atau yang ia capai karena ia ingin selalu memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri dan meningkatkan segala aspek dalam hidup. Dan yang terakhir yaitu pada aspek well-being atau kebahagiaan. Apakah subjek bahagia? Iya, subjek bahagia dengan alasan subjek merasa bahagia dengan kehidupannya karena selama ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan banyak hal positif yang selalu menghampiri dia selama ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Menurut Sarwono tahun 2006, remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. Ciri khas perkembangan remaja menurut Elida Parajitno. Yang pertama yaitu mengalami perubahan fisik, kedua memiliki energi yang melimpah, ketiga mengarahkan perhatian ke teman sebaya dan secara berangsur melepaskan diri dari keterikatan dengan keluarga, keempat remaja memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis, kelima periode yang idealis, keenam menunjukkan kemandirian, ketujuh berada dalam periode transisi, dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu pencarian identitas diri. Analisis kritis. Subjek sudah memasuki masa remaja akhir di mana usia remaja akhir berada pada usia 16-19 tahun. Pada aspek sosial emosi, subjek merasa belum puas dengan pencapaian dirinya. Namun pada aspek kebahagiaan, subjek merasa bahagia karena selalu dikelilingi orang baik dan banyak dihampiri hal-hal positif. Dalam menjalankan tugas perkembangan remaja akhir ini, ia cukup memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Erikson, yaitu identity vs role confusion, subjek merasa berada pada lingkungan yang tepat dan sesuai dengan dirinya, sehingga ia bisa menjadi diri sendiri dan merasa bahagia. Yang kedua adalah dewasa. Pada dewasa ini, subjek memiliki nama identitas dengan inisial yaitu IKH, berusia 27 tahun dan jenis kelamin perempuan dan pekerjaan guru. Aspek fisik yang dimiliki oleh subjek yaitu berat badan 60 kg dan tinggi badan 153 cm. Sedangkan pada aspek kognitif, riwayat pendidikan yang dimiliki oleh subjek dulu pernah bersekolah di SDN Negeri 2 Ngayam Dompo, kemudian lanjut di SMPN Negeri 2 Karangpandan, kemudian lanjut lagi di SMK Negeri 1 Karanganyar, dan yang terakhir yaitu
menempuh studi sarjana S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Surakarta. Subjek memiliki keterampilan menjahit dan public speaking. Pada aspek sosial ekonomi, organisasi yang diikuti oleh subjek yaitu FSLDK Solo Raya. Organisasi itu diikuti subjek pada waktu masih kuliah dengan status aktifan organisasi yaitu aktif. Sedangkan kepuasan diri yang dimiliki subjek yaitu subjek merasa puas dengan pencapaian dirinya karena dia selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ia ingin capai, dan akhirnya itu terwujud semua. Dan yang terakhir yaitu pada aspek kebahagiaan. Apakah saat ini bahagia? Bahagia. Dengan alasan subjek merasa bahagia karena selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, keluarga yang baik-baik dan taat agama, dan juga suami yang selalu mensupport dan mendukungnya atau selalu menjadi support system apa yang ia lakukan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Harlock membagi dewasa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama masa dewasa awal atau young adult. Pada masa dewasa awal ini individu berumur 21-40 tahun, yaitu suatu masa penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan ketergantungan, penyesuaian diri dengan hidup yang baru. Yang kedua yaitu masa dewasa madya atau middle adulthood. Pada masa ini individu berusia 40-60 tahun. Masa dewasa madya yaitu masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Dan juga perhatian pada agama lebih besar daripada masa sebelum-sebelumnya. Yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut atau older adult. Pada dewasa lanjut ini, individu berumur 60 tahun sampai akhir hayat. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis semakin menurun. Analisis kritis. Subjek memasuki masa dewasa awal, di mana subjek tersebut adalah masa penyesuaian diri pada hidup yang baru, seperti memiliki pasangan hidup dan memulai hidup berkeluarga, serta mengelola rumah tangga dan lainnya. Subjek sudah cukup memenuhi tugas-tugas masa dewasa awal dengan baik, sehingga subjek merasa bahagia dari segala aspek yang ia miliki dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu lansia. Pada lansia ini, subjek yang saya ambil memiliki identitas diri dengan nama inisial yaitu NG, berusia 60 tahun dan jenis kelamin perempuan. Pekerjaan ibu rumah tangga dengan jumlah anak 3 orang. Aspek fisik yang dimiliki yaitu dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 150 cm. Kemudian aspek kognitif yaitu riwayat pendidikan. Subjek pernah menempuh pendidikan di SDN Negeri 2 Gayamdompo. Subjek tidak memiliki prestasi, namun memiliki keterampilan menjahit dan memasak. Kemudian sosial emosi. Organisasi yang diikuti yaitu aktif dalam arisan ibu PKK di desa dan aktif dalam pengajian rutin setiap hari Sabtu dan Minggu di masjid desa. Kepuasan diri. Subjek merasa puas dengan diri sendiri karena apa yang beliau capai semua tercapai, seperti misalnya semua anak-anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi atau kuliah. Sedangkan pada aspek kebahagiaan, aspek saat ini merasa bahagia karena di usia sekarang subjek masih diberi umur panjang, bisa beribadah tepat waktu, rumah tangga rukun, dan hubungan dengan orang lain terjalin dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam rentang hidupnya, manusia akan memulai beberapa tahap perkembangan, dimulai dari lahir,
bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan lanjut usia sampai datangnya kematian. Masa kelahiran adalah pada saat individu lahir dan 2 minggu kemudian memasuki masa bayi. Masa anak-anak dimulai usia 2 tahun, masa remaja dimulai pada usia 13 tahun, masa dewasa dibagi menjadi dewasa awal yaitu madya dan akhir, kemudian usia tua dimulai ketika seseorang memasuki usia 60 tahun. Harlock 2000. Pertumbuhan dan perkembangan seseorang setelah kelahirannya akan meningkat sampai remaja, lalu mengalami stagnasi sampai dewasa akhir dan kemudian dari dewasa akhir mengalami penurunan sampai usia tua. Harlock tahun 2000. Dan yang terakhir, analisis kritis. Subjek memiliki kepuasan dan kebahagiaan diri yang tinggi di mana pada tahap yang dikemukakan oleh Erikson yaitu ego integrity vs despair. Subjek memiliki rasa kepuasan dan kebahagiaan yang baik di usia senja atau lanjut usia ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.